Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ini gak habis-habisnya teman-teman pertikaian atau permusuhan yang dikobarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang saat ini malah makin memperuncing situasi. Ya, setelah kemarin teman-teman di beberapa hari pertama Idul Fitri kita dapat kabar yang cukup mengejutkan, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah menolak mentah-mentah kedatangan rombongan kepresidenan yaitu Pak Jokowi untuk bersilaturahmi atau halal bihalal dengan Bu Mega. Selanjutnya kita juga sudah membahas hambatan kenapa saat ini rekonsiliasi politik antara Prabowo Subianto dan juga Bu Mega belum bisa terjadi. Salah satu halnya karena hambatan yang juga dilakukan oleh Hasto Kristianto. Bahkan hari ini teman-teman gak kalah mengejutkan, gak kalah membuat gegernya, ini Hasto Kristianto kembali membuat statement bahwa seluruh keluarga Presiden Joko Widodo haram untuk mendapat dukungan dari PDIP sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Informasi ini tentu adalah informasi yang valid karena kita dapat langsung dari liputan6.com di artikel yang berjudul "Siapapun boleh daftar Pilkada 2024 lewat PDIP kecuali mantu Jokowi Bobi Nasution." Nah, kita bakal cek dulu teman-teman press release-nya. Dilansir dari liputan6.com, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya sudah membuka pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Hasto menyebut semua pihak boleh ikut mendaftar diri untuk maju dalam Pilkada 2024, termasuk di Sumatera Utara. Namun Hasto mengatakan khusus Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi Bobi Nasution tidak boleh ikut mendaftar atau haram didukung oleh PDIP. Lanjutnya sudah ada pendaftar-pendaftar di daerah-daerah Sumatera Utara. Kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Itu usulan dari bawah, kata Hasto kepada wartawan di Jalan Tengku Umar, Jakarta, Jumat 12 April 2024. Dari Solo tadi Pak Rudi sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, juga sudah dibuka, sambung Sekjen PDIP tersebut. Secara prinsip Hasto mengatakan partainya sudah siap menghadapi Pilkada serentak 2024. Hanya saja ia menyoroti pelaksanaan pemilu 2024 yang curang dan dinilai syarat penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power. Penggunaan aparatur negara dan sumber-sumber negara itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya pemilu, ujar Hasto. Ya, teman-teman, sebelum kita panjang lebar lebih lanjut membahas artikel ini, kita mau menyoroti ini perkataan Hasto yang mengatakan sudah ada pendaftar di daerah-daerah Sumatera, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Itu usulan dari bawah, kata Hasto. Ya, ini teman-teman, Hasto itu mengatakan bahwa semua pihak, semua orang yang ingin mendaftar menjadi gubernur, ya, bakal calon gubernur Sumut diperbolehkan. Hanya satu nama yang di blacklist, yaitu menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Di sini bukan berasal dari perkataan Megawati selaku ketua umum, tapi dia tidak melansirkan siapa ini yang meminta agar Bobi Nasution ini tidak didukung oleh PDIP. Hanya mengatakan di sini Pak Hasto itu hanya mengatakan ini usulan dari bawah, dan tentu ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan juga kecurigaan. Kenapa tidak Bu Mega sendiri yang mengatakan bahwa seluruh keluarga Pak Jokowi dilarang mendapatkan dukungan atau haram untuk masuk kembali ke partai PDIP? Karena teman-teman, kita juga sampai saat ini greget gitu menunggu statementnya Bu Mega terkait beberapa polemik-polemik yang terjadi, yang seperti kemarin polemik penolakan rombongan Presiden Joko Widodo yang ingin bersilaturahmi dengan Bu Mega, juga ini penghambatan rekonsiliasi politik antara Prabowo dengan Bu Mega, dan sekarang lagi-lagi ya kita dapat statement yang cukup mengejutkan di mana Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, mengharamkan seluruh keluarga Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan dukungan politik atau menjadikan PDIP sebagai kendaraan politiknya.
Nah teman-teman, lanjutnya di sini kita lanjut artikelnya. Bahkan sebelumnya, Hasto Kristianto juga menyinggung soal mantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution yang maju pilkada pemilihan Gubernur Sumatera Utara Sumut. Dia menilai majunya Bobi melalui Golkar, Partai Golkar merupakan salah satu cara Jokowi untuk membuka kotak Pandora untuk memperpanjang kekuasaannya. Dan ini sangat berbahaya. Buktinya muncul berita Mas Bobi mau menjadi calon gubernur. Sekretaris Bu Iriana maju wali kota Bogor. Akibat dari dampak apa? Kotak Pandora. Pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya, kata Hasto saat diskusi secara daring pada Minggu 7 April 2024. Ya, teman-teman, ini memang sepertinya PDIP dan Pak Jokowi memang makin jauh, makin panas teman-teman. Tapi anehnya ya di sini yang speak up-nya cuman sekjennya saja, nggak ada itu keterangan resmi dari Bu Mega yang satupun ya. Coba kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi. Nggak ada satupun perkataan atau statement Bu Mega yang menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke kediamannya di Tunku Umar Menteng, Jakarta ya. Dan yang kedua ini teman-teman semua, tidak ada juga perkataan atau pernyataan yang menolak Bu Megawati untuk menolak pertemuan rekonsiliasi politik dengan Prabowo. Selanjutnya di sini kita juga belum mendapatkan satupun kalimat atau pernyataan kembali yang menegaskan bahwa seluruh keluarga Presiden Joko Widodo diharamkan untuk mendapat dukungan PDIP. Nah kan bisa jadi kalau Pak Jokowi sekarang misalnya keluar, kalaupun misalnya Pak Jokowi keluar dari PDIP, nanti mungkin Jan Etes mungkin suatu saat dia jadi kader PDIP kembali, kan itu nggak ada yang tahu. Jadi pernyataan dari Pak Hasto ini saya rasa agak berlebihan, apalagi politik ini nggak bisa ya terlalu membuat musuh dalam politik, itu nggak bisa, karena mungkin hari ini kita bersama-sama berjalan, kalau di politik itu ya besok mungkin bisa jadi musuh, atau musuh hari ini bisa jadi sahabat di masa datang. Karena ya kalau yang saya pelajari di politik itu nggak ada kawan sejati, nggak ada sekutu sejati, yang ada hanya kepentingan abadi. Ya teman-teman, jadi nggak bisa kalau misalnya kita terlalu mencari musuh di politik sekali lagi, karena ini saya rasa memang perkataan Pak Hasto ini sudah terlalu berlebihan dan harus segera dihentikan oleh Bu Mega. Takutnya ya nanti PDIP ini nggak ada satupun partai yang mau jadi sahabat. Karena kita tahu kalau ngelihat di koalisi Pak Jokowi, hampir seluruh partai-partai parlemen ini ikut ke pemerintah. Bahkan Nasdem nih teman-teman, Nasdem saja sudah mulai condong ke Pak Jokowi. Di sini mungkin oposisi itu hanya akan ada PKS dan juga PDIP. Kalau PKB itu masih bisa negosiasi, saya rasa PKB masih bisa negosiasi. Jadi untuk di oposisi mungkin hanya akan 2, dan tentu ini akan berat untuk PDIP sendiri untuk bisa memenangkan berbagai pemilu-pemilu di berbagai daerah kalau misalnya masih memperuncing permusuhan dengan Presiden Joko Widodo. Ya teman-teman, itu informasi kita hari ini. Ini memang cukup disayangkan di momen Idul Fitri ini kita bukannya mendapatkan kabar gembira, kabar yang adem gitu, tapi malah kabar-kabar yang bikin panas naik darah teman-teman. Yang mudah-mudahan nanti setelah selesai sidang MK, setelah selesai ada keputusan, mudah-mudahan nanti Bu Mega bisa tampil ke publik untuk memberikan statementnya terkait kisruh, terkait polemik, terkait permasalahan di elit-elit politik yang sampai saat ini juga belum selesai. Takutnya apa? Takutnya teman-teman nanti di akar rumput takutnya chaos, nanti di akar rumput takutnya rusuh. Kalau misalnya di atasnya nggak berdamai, apalagi di bawahnya. Dulu aja 2019 di atasnya damai, di bawahnya itu masih aja gontrok-gontrokan. Apalagi kalau misalnya para petingginya saja itu saling bermusuhan. Ya itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Makasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Nantikan terus update perkembangan terbaru terkait informasi-informasi menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.